Halo teman-teman, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tutorial mengenai analisis kebangkrutan beserta cara perhitungan dengan menggunakan metode Altman atau Z-score. Analisis terhadap peluang kebangkrutan perusahaan dipandang penting. Analisis ini tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan yang sehat, melainkan untuk perusahaan yang dianggap kurang sehat. Analisis ini dilakukan sebagai tindak preventif bagi perusahaan yang sehat dan tindakan kuratif bagi perusahaan yang tidak sehat. Analisis ini mencakup penggunaan metode-metode prediksi kebangkrutan yang meliputi metode Altman dan metode Springate. Materi ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam melakukan penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan. Faktor penyebab kebangkrutan, yang pertama, faktor internal, manajemen yang tidak efisien. Yang kedua, ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang serta hutang yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga mengakibatkan kebangkrutan. Yang kedua, dari faktor eksternal, yang pertama adalah perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan. Yang kedua, kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memaksa lagi kebutuhan bahan baku. Yang ketiga, debitur melakukan kecurangan dengan mengemplang hutang. Dan yang terakhir, hubungan yang tidak harmonis dengan para kreditur. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk membuat atau mengambil suatu keputusan, antara lain mengenai rencana perusahaan, penanaman modal, pencarian sumber dana perusahaan, penanaman modal, analisis atas besar keuangan juga merupakan suatu penilaian keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Salah satu aspek penting dalam analisis terhadap laporan keuangan sebuah perusahaan adalah kegunaannya untuk memprediksi kelangsungan hidup perusahaan. Teknik analisis laporan keuangan secara umum, yang pertama, melalui analisis perbandingan, yaitu metode dan teknik analisa dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan yang pertama, data absolut atau jumlah dalam rupiah, yang kedua, kenaikan atau penurunan jumlah rupiah, yang ketiga, kenaikan atau penurunan dalam persentase, yang keempat, perbandingan yang dinyatakan dengan rasio, serta persentase dari total. Kemudian, untuk teknik analisis laporan keuangan, metode yang kedua adalah analisis tren, yaitu tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase adalah suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan mengalami penurunan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan bertujuan meramalkan tingkat kebangkrutan suatu perusahaan yang meliputi kegagalan ekonomi serta kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi berarti perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutup biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Yang kedua, kegagalan keuangan. Ini berarti bahwa insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk teknis dan dalam pengertian kebangkrutan. Dalam mengerjakan analisis kebangkrutan terdapat dua metode, yaitu metode Altman dan metode Springate. Untuk kali ini kami akan menjelaskan secara detail mengenai metode Altman atau Z-score, merupakan analisa kebangkrutan dengan menggunakan metode Multiple Discriminant Analysis atau MDA. Model sebelumnya mengalami revisi yang bertujuan agar model prediksinya tidak hanya digunakan pada perusahaan manufaktur saja, tetapi juga dapat digunakan untuk perusahaan selain manufaktur. Model revisi Altman adalah sebagai berikut. Z-score sama dengan 0,717 dikalikan X1, di mana X1 adalah model kerja dibagi total aktiva, ditambah 0,874 dikali X2, di mana X2 adalah laba ditahan dibagi total aktiva, ditambah 3,107 dikalikan X3, di mana X3 adalah laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi dengan total aktiva, ditambah 0,420 dikalikan X4, di mana X4 nilai pasar modal sendiri atau nilai ekuitas dibagi dengan nilai buku hutang atau nilai liabilitas.
ditambah 0,998 dikalikan X5, di mana X5 adalah total penjualan yang diperoleh perusahaan dibagi dengan total aktiva. Kemudian, standar dari metode Altman adalah bahwa ketika nilai Z kurang dari atau sama dengan 1,81 mengindikasikan perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau pada saat itu perusahaan berada di fase gray area. Kemudian ketika nilai Z-score 1,81 kurang dari Z kurang dari 9,9. Kemudian untuk penilaian kesehatan perusahaan melalui metode Altman berikut merupakan standarnya. Apabila Z-score berada di posisi kurang dari atau 1 sama dengan 1,81, maka mengindikasikan perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Yang kedua, apabila nilai Z-score 1,81 kurang dari Z kurang dari 2,99, mengindikasikan perusahaan berada di daerah kelabu atau gray area. Yang terakhir, apabila nilai Z-score lebih dari 2,99, mengindikasikan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang sehat, sehingga resiko kebangkrutan relatif kecil. Untuk cara perhitungan analisis kebangkrutan menggunakan metode Altman, berikut merupakan salah satu contoh analisis kebangkrutan pada PT Batu. Terdapat neraca periode 31 Desember pada tahun 2013, 2014, dan 2015, serta laporan laba rugi PT Bakri Plantation. Berikut merupakan laporan laba ruginya. Kemudian untuk perhitungan metode Altman, langkah pertama yang kita cari adalah mencari X1, di mana X1 dengan rumus aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi dengan total aktiva. Kemudian untuk X2 yaitu laba ditahan dibagi dengan total aktiva. X3 sama dengan laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva. X4 ekuitas dibagi dengan total hutang, dan X5 adalah penjualan dibagi dengan total aktiva. Kemudian kita jumlahkan dengan rumus 0,717 dibagi dengan X1 ditambah 0,847 dikali dengan X2 ditambah 3,107 dikali dengan X3 ditambah 0,42 dikalikan dengan X4 dan ditambah 0,998 dikalikan dengan X5. Kemudian ketemulah nilai Z-score. Kemudian untuk penilaian kesehatan perusahaan dilakukan dengan cara sama dengan if dalam kurung apabila Z-score lebih dari 2,99 dikatakan sehat. If Z-score kurang dari 1,81 dikatakan bangkrut. Kemudian gray area. Setelah itu dapat diketahui nilai kebangkrutan perusahaan PT Bakri Plantation. Demikian tutorial mengenai analisis kebangkrutan beserta cara perhitungan menggunakan metode Altman. Tutorial ini dibuat oleh mahasiswa akuntansi Politeknik LPP. Kami harap tutorial ini bermanfaat bagi pendengarnya. Sekian dan terima kasih.